Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, para bapak, para anggota DPRA, dan ibu para anggota DPRA yang saya cintai, saudara Sewan yang mewakili Bapak Gubernur, rekan-rekan media cetak dan elektronik yang hadir dalam kesempatan ini, dan rekan-rekan dari LSN. Sebenarnya instruksi saya ini kepada Pak Gubernur, tapi tidak apa-apa, nanti kami akan menyerahkan serang baca kepada pimpinan, dan pimpinan mohon diteruskan kepada Pak Gubernur. Yang pertama, pemerintah Aceh kita ketahui memiliki 56 SKPA. Yang pertama Dinas Pendidikan, 2 Dinas Kesehatan, 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 4 Dinas Sosial, 5 Dinas Pangan, 6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, 7 Koperasi dan UKM, 8 Pemuda dan Olahraga, 9 Kebudayaan dan Pariwisata, 10 Arsip dan Perpustakaan, 11 Pertanian dan Perkebunan, 12 Peternakan, 13 Syariah Islam, 14 Pendidikan Daya, 15 Pertanahan, 16 Baitul Mal, 17 Badan Registrasi Aceh, 18 BPSDMA, 19 LPDSMA, 20 KKR Aceh. Sebanyak 22 SKPA ini semuanya adalah mempunyai kewenangan yang langsung berhubungan kepada masyarakat dengan berbagai program bantuan yang dinikmati oleh rakyat yang memilih kami menjadi anggota DPR Aceh. Juga memilih Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur setiap 5 tahun sekali melalui pemilu. 2. Kami ingin mengetahui di mana saja belanja modal ke-20 SKPA ini dan kenapa kami pertanyakan hal tersebut dalam sidang paripurna Dewan Terhormat ini, karena permintaan pejabat Gubernur Aceh Sudarmo APBA 2017 kita sahkan tepat waktu. Belanja modal infrastruktur harus lebih kurang 30%. Belanja bansos hibah seolah-olah haram. Padahal ke-20 SKPA ini semuanya bersentuhan langsung kepada kepentingan rakyat dan kebutuhan rakyat. 3. Hingga hari ini kami masih menerima telepon dari pimpinan Dayak Balai Pengajian karena kami yang membinaan itu waktu pembahasan 2017 Komisi 7 dengan pertanyaan tetap sama. Bapak, apakah sudah diteken pergub oleh Bang Wandi, Tengku Agam, Pak Wandi? Kenapa masih bertanya begitu? Karena mereka adalah relawan yang mengajak rakyat Aceh memilih Irwandi Nova seluruh Aceh pada pilkada yang lalu. Dengan harapan di tangan Bapak Aceh akan lebih baik, dan di tangan Bang Wandi martabat dan marwah Dayak menjadi SKPA satu-satunya di Indonesia. Pertanyaan kami, di mana aset belanja modal yang dikelola oleh SKPA ini dan berapa TAA dari hasil pengelolaan aset tersebut? Contoh, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, kami mau makan nenas yang ditanam oleh belanja modal. Di mana asetnya? Kami ingin tahu. Dinas Kelautan dan Perikanan, di mana laut yang sudah dipagar, yang dipelihara ikan? Kami mau tahu belanja modalnya. Dinas Cipta Karya atau Dinas Perumahan Rakyat dan pengelolaan kepemukiman, setelah dibangun rumah duafa, apakah pegawainya yang duduk atau rumah itu diserahkan kepada rakyat? Kalau rumah itu diserahkan kepada rakyat, itu belanja modal yang dihibahkan. Kalau pipa yang ditanam untuk PDAM, itu belanja modal yang dihibahkan kepada kabupaten kota. Berapa PA yang masuk? Kalau itu belanja modal. Kemudian dinas lainnya, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, di mana hutan yang dirawat? Dinas Pendidikan, di mana sekolah seluruh Aceh yang memiliki aset pemerintah Aceh, kecuali modal bangsa, SMK penerbangan, SMA Arun dan sebagainya, itu pun tidak jelas nasibnya. Harapan kami kepada Bapak, dari hasil, bila ada alasan begitu Bapak teken pergub, Bapak begitu pergub Bapak teken langsung masuk penjara. Pertanyaan kami,
sejak tahun 2008 Bapak menjadi Gubernur Aceh sampai hari ini kembali dilantik. Berapa orang pimpinan Dayak ataupun pimpinan Balai Pengajian yang masuk penjara karena menggunakan PDA? Atau Bapak bubarkan segera Dinas Pendidikan Dayak dan 20 SKPA lainnya sebagai pengelola bansos. 4. Harapan rakyat. Pimpinan Dayak, pemuda olahraga, petani, mereka semua menantikan tanda tangan pergub Bang Gubernur Wandi Nova. 5. Pada laporan Pansus LKPY 2017, Pansus 7 melaporkan bahwa Dinas Pendidikan Aceh belum membayar TPK 12 orang pengawas provinsi yang sejak lama adalah pegawai Dinas Pendidikan Aceh dengan alasan tidak jelas. Hingga instruksi ini saya bacakan Januari sampai Agustus 2017, belum ada niat bendahara dinas, belum ada niat sekretaris dinas dan kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk membayar hak kawannya sendiri. Padahal pada tahun APBA 2016 TPK pengawas tidak ada permasalahan, bahkan kinerja pengawas sangat membantu program evaluasi monitoring sekolah se-Aceh. SMK penerbangan, SMA modal bangsa, sekolah Arun semua bebas semua beban Dinas Pendidikan sejak tahun 2008. Semua nasibnya lapar karena bendahara Dinas Pendidikan dan kepala Dinas Pendidikan tidak mau membayar TPK, honor dan lain-lainnya. Hal ini sangat mengganggu saya secara pribadi. Setiap saya mau tidur, pengawas pendidikan Aceh menghampiri saya, terus bertanya-tanya, kapan TPK kami dibayar? Apakah betul DPRA atau Gubernur serta TAPA tidak menganggarkan anggaran pada APBA 2017? Bila benar tidak dianggarkan dalam APBA 2017, dalam APBA murni tahun 2017, kami mohon kepada tim TAPA agar dianggarkan hak pengawas pendidikan Aceh sebanyak 11 orang, SMK penerbangan, SMA modal bangsa, sekolah Arun, SMP, SMA, SMP dan SD dianggarkan pada APBAP 2017. Harapan kami, bila TPK pengawas tidak dibayar, maka semua pegawai PNS atau aparat sipil negara Dinas Pendidikan Aceh juga tidak berhak menerima TPK agar prinsip keadilan tetap terlaksana. 6. Pergub nomor 9 2017 tentang peraturan pengusulan program minimal Rp 500 juta. Ini pergub penipuan publik dan pergub pemerintah Aceh maju ke belakang alias mundur dan memalukan dengan diri sendiri dan rakyat yang memilih Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan kami di DPR Aceh. Saran kami kepada Saudara Gubernur, Wakil Gubernur dan tim TAPA, segera cabut Pergub nomor 9 2017 sebelum pembahasan UU PPAS 2018 dibahas. Terima kasih atas kesempatannya. Banda Aceh 24 Agustus 2017. Wassalam. Saat tertanda Dr. Andes Haji Jamaluddin Timuku MSI, anggota fraksi Partai Demokrat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami serahkan kepada